Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah berhasil menyelesaikan 6 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan 13 rancangan undang-undang yang saat ini berada dalam pembahasan pembicaraan tingkat 1. DPR RI juga telah menetapkan program legislasi nasional Undang-Undang Perubahan keempat tahun 2020-2024 sebanyak 259 RUU dan program legislasi nasional prioritas tahun 2023 sebanyak 39 RUU dengan rincian sebagai berikut. 25 RUU diusulkan oleh DPR RI, 11 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 3 RUU diusulkan oleh DPD. Salah satu rancangan undang-undang yang sangat strategis dan telah ditetapkan menjadi undang-undang adalah Undang-Undang KUHP. Negara kita sudah merdeka selama 77 tahun dan tidak kurang dari 59 tahun, tepatnya sejak tahun 1963, sudah melakukan diskusi terhadap perubahan KUHP. RUU KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini. Ya, baru saja kita dengarkan pidato penutupan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, berkaitan dengan sidang paripurna DPR RI yang telah menyetujui 39 RUU prolegnas prioritas yang akan dibahas berlanjut sampai tahun 2023. Kabar baiknya Bapak Ibu, dari RUU yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang itu memberikan gambaran bahwa salah satu dari undang-undang yang bakal ditetapkan nanti adalah berkaitan dengan RUU tentang ASN ya. Nah, ini adalah undang-undang tentang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang ini juga bakal dibahas sampai dengan 2023, di mana isi poin ini sangat memberikan kabar gembira. Sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu dan kita pertegas lagi bahwa dalam pembahasan ini nanti memutuskan beberapa ketentuan yang sangat baik adalah tentang pasal tambahan di dalam RUU yang membahas tentang Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, di mana adanya ketentuan pengangkatan tenaga honorer, tenaga pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan atau SK yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Di mana mereka yang menerima SK 2014 ke bawah itu nanti wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal ke-90. Jadi ada pasal 90 di sini yang mengatur tentang batas usia pensiun. Ya, kita berharap bahwa RUU ini juga nanti akan disahkan seperti RUU yang lain menjadi undang-undang. Nah, di sini Bapak Ibu, lanjutan dari pasal 131A ini ayat 2-nya berkaitan dengan pengangkatan itu nanti hanya berupa verifikasi SK Bapak Ibu ya. Verifikasi SK saja. Kemudian yang diangkat nanti adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan penelitian serta pertanian. Nah, menjadi pokok persoalan di sini Bapak Ibu ada penambahan kembali di pasal 134. Di sini ada pasal 135 ya. Di mana di sini disebutkan pasal 135 dan pasal 136 itu disisipkan satu pasal juga lagi. Satu pasal baru lagi, yaitu tentang pasal 135A. Kalau tadi 131A, di sini menyebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 131A ayat 1 itu nanti dimulai 6 bulan ya, 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Jadi kita berharap kalaupun nanti di 2023 rancangan undang-undang ini dapat diundang-undangkan, maka sejak 2023 sampai dengan 2023, 2024, 2025, 2026, maka semua tenaga honorer, pegawai kontrak dan pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak lainnya itu diharapkan menjadi PNS semuanya. Namun di sini disebutkan syaratnya Bapak Ibu bahwa pada saat undang-undang ini nanti diberlakukan, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer baru ya, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Jadi tidak boleh diadakan pegawai ataupun honorer baru. Nah, berkaitan dengan sistem pegawainya seperti apa, ini dijelaskan dalam
tambahan ya, rancangan penjelasan ya, dijelaskan dalam rancangan penjelasan bahwa disebutkan sistem kepegawaian yang tepat untuk diberlakukan pada instansi pemerintah adalah sistem kepegawaian tunggal, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan yang sifatnya sama haruslah memiliki status dan sistem kepegawaian yang sama. Perbedaan status dan sistem kepegawaian hanya akan mengakibatkan kecemburuan dan perbedaan perlakuan pada para pegawai yang sama-sama bekerja pada instansi pemerintah. Jadi ini adalah letak celah ya, perbedaan yang bakal harus dihindari dengan adanya pengangkatan honorer menjadi PNS. Karena selama ini honorer bekerja sama tapi pemberlakuannya berbeda. Perlu dilakukan tindakan afirmatif ataupun afirmasi untuk melindungi hak-hak mereka yang sudah bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hal ini adalah tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak dengan melakukan pengangkatan sebagai PNS secara langsung. Namun di sini Bapak Ibu, pengangkatannya ini adalah dilakukan untuk mereka yang telah memperoleh SK pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, dan tenaga kontrak sebelum tanggal 15 Januari 2016. Ya. Kemudian berapa lama proses pengangkatannya? Di sini disebutkan sebagaimana tadi di atas. Pengangkatan PNS secara langsung ini dilakukan secara bertahap, jadi tidak sekaligus ya, yaitu dilakukan selambat-lambatnya adalah paling lama 3 tahun sejak dilakukan diundangkan undang-undang ini tentang perubahan undang-undang ASN ini. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kelengkapan administrasi dengan memprioritaskan mereka yang memiliki waktu kerja paling lama dan bekerja pada bidang kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pertanian dengan batasan usia pensiun yang tadi ditetapkan yang tertera pada pasal 90. Nah ini Bapak Ibu informasi terbaru bahwa pemerintah melalui DPR RI sudah menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang untuk beberapa permasalahan, namun khususnya untuk RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini juga disetujui untuk dilanjutkan pada sidang pembahasan prolegnas sampai dengan tahun 2023 mendatang. Kita berdoa agar semuanya berjalan lancar dan RUU ini nanti akan diundang-undangkan sebagaimana RUU lain yang sudah diundang-undangkan pada sidang paripurna kemarin. Demikian Bapak Ibu, semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.